Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Segala puji hanya milik Allah dan semesta alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih tetap mengikuti pembelajaran kita secara daring. Insyaallah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan yang keempat dengan judul materi kita adalah konsep ketuhanan dalam Islam. Insyaallah dengan materi ini kita sedikit memahami tentang ketuhanan dalam agama Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita selanjutnya yakni konsep ketuhanan dalam Islam pada pertemuan keempat. Falsafah ketuhanan. Falsafah yang berarti pengetahuan tentang kebenaran, mencari kebenaran atau sumber akal. Sedang agama adalah suatu ajaran kebenaran, menerangkan kebenaran, sumber wahyu Allah. Kemudian dalam agama di dunia ini terbagi dua, ada agama samawi yakni Islam, Nasrani dan Yahudi, dan agama ardi, agama bumi yakni Hindu, Buddha dan Konghucu. Kemudian pengertian Tuhan. Pertama, penyebab pertama adanya yang Maha Esa, pengatur perjalanan alam. Tuhan adalah Allah yang dapat dipuja dengan kecintaan, tunduk kepadanya, tempat berpasrah pada saat kesulitan, berdoa dan bertobat untuk kemaslahatan diri dan meminta perlindungan darinya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta padanya. Ibnu Taimiyah. Secara etimologi bahasa, perkataan ilah bisa mengundang berbagai arti benda, baik abstrak, nafsu atau keinginan pribadi, maupun benda nyata, Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Perkataan ilah juga dalam bentuk tunggal, mufrad ilahun, dan ganda, musanna ilaihi ilahaini, dan banyak, yakni jamak alihatun. Dalam Al-Quran, kata ilah banyak sekali jelaskan, di antaranya kita bisa lihat pada Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23, artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tuhan adalah Dia sang pencipta. Al-An'am ayat 102. Tuhan Maha Pemelihara, Quran Al-An'am ayat 66 dan 102. Tuhan pemberi rizki, Tuhan yang memiliki zakat timur dan barat, Al-Baqarah ayat 115. Tuhan, Dia adalah Raja yang Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Dan di Quran surah Al-Qasas ayat 38, dan Fir'aun berkata, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Pengertian Tuhan secara terminologi. Menurut Hasan al-Banna dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail Al-Qaid, bentuk jamak dari aqidah adalah beberapa perkara wajib diyakini kebenarannya oleh hati dan mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Istilah akidah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak terdapat satu ayat pun yang secara literal menunjukkan pada istilah akidah. Namun demikian kita dapat menjumpai istilah ini dalam akar kata yang sama, aqoda, yaitu aqodat. Kata ini tercantum pada ayat, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka beri kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Kata akodum terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, meminjam sistematika Hasan al-Banna. Ruang lingkup pembahasan akidah meliputi 1. Iyat,
yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan seperti wujud Allah, nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan dan lain-lain. Kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka dan seterusnya. Sumber akidah Islam adalah sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini dan diamalkan. Akal pikiran sama sekali bukan sumber akidah, tetapi merupakan instrumen yang berfungsi untuk memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun harus didasari oleh sesuatu kesadaran penuh bahwa kemampuan akal sangat terbatas sesuai dengan terbatasnya kemampuan makhluk Allah. Akal tidak dapat menjangkau masa ilghabiyah, masalah-masalah gaib. Bahkan akal tidak akan sanggup menjangkau sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu. Misalnya akal tak mampu menunjukkan jawaban atas pertanyaan kekekalan itu sampai kapan berakhir, atau akal tidak sanggup menunjukkan tempat yang tidak ada di darat dan laut atau di udara dan tidak ada di mana-mana, karena kedua hal tersebut tidak terikat oleh ruang dan waktu. Akal hanya perlu membuktikan jujurkah atau bisakah kejujuran si pembawa risalah tentang hal-hal gaib itu bisa dibuktikan secara ilmiah oleh akal pikiran. Konsepsi tauhid. Yang pertama, tauhid sebagai poros akidah Islam. Ajaran Islam tidak hanya memfokuskan iman kepada wujud Allah sebagai keharusan fitrah manusia, namun lebih dari itu, memfokuskan akidah tauhid yang merupakan dasar akidah dan jiwa keberadaan Islam. Dua, pentingnya tauhid. Tauhid sebagai intisari Islam adalah esensi peradaban Islam, dan esensi tersebut adalah pengesaan Tuhan, tindakan yang mengesahkan Allah sebagai yang esa, pencipta yang mutlak dan penguasa segala yang ada. Tingkatan tauhid. Tauhid menurut Islam adalah tauhid i'tiqadi ilmi, keyakinan teoritis, dan tauhid amali suluki, tingkah laku praktis. Dengan kata lain, ketauhidan antara ketauhidan teoritis dan ketauhidan praktis tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yakni tauhid bentuk ma'rifat pengetahuan, isbat pernyataan, i'tiqad keyakinan, qasad tujuan, dan iradah kehendak. Yang pertama, tauhid rububiyah. Secara etimologis kata rububiyah berasal dari kata Rabb. Kata Rabbani sebenarnya mempunyai banyak arti lain: menumbuhkan, mengembangkan, mencipta, memelihara, memperbaiki, mengelola, memiliki, dan lain-lain. Secara terminologis, tauhid rububiyah ialah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta semua makhluk dan alam semesta. Dua, tauhid mulkiyah. Kata mulkiyah berasal dari kata malaka. Isim fa'ilnya dapat dibaca dengan dua macam cara. Pertama, malik dengan huruf mim dibaca panjang, berarti yang memiliki. Kedua, malik dengan huruf mim dibaca pendek, berarti yang menguasai. Secara terminologis, tauhid mulkiyah adalah suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam semesta. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut dijadikan, yang harus dipatuhi, ditaati, diagungkan, dan dimuliakan. Yang keempat, tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah adalah suatu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang patut disembah, ditaati, dipuja, dan diagungkan. Tiada sesembahan yang berhak dipuja manusia melainkan Allah semata. Sejarah pemikiran Tuhan. Menurut teori evolusionisme barat, manusia primitif, dinamisme, making power, kepercayaan hayati yang ditunjukkan pada benda-benda. Ada animisme, mempercayai peranan roh dalam kehidupan manusia. Roh dianggap hidup walaupun sudah mati. Ada juga pemikiran Tuhan, yakni Tuhan itu politeisme, banyak dewa menjadi Tuhan. Henoteisme, meyakini Tuhan setelah menyeleksi di antara dewa yang mempunyai kekuatan lebih. Monoteisme,
satu Tuhan untuk seluruh umat. Qadariyah, pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Yang pertama Qadariyah, bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan berusaha. Ada juga paham Jabariyah, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berkehendak dan berbuat. Tuhan yang menggerakkan manusia dalam berbuat. Ada juga pemikiran tentang Mu'tazilah, kaum rasionalisme menekankan pemakaian pikiran dalam memahami ajaran dan keimanan dalam Islam. Yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini berteori bahwa manusia memiliki kebebasan dalam kehendak dan berusaha, namun Tuhan juga yang menentukan. Nah, dalam poin ini, paham yang dibenarkan oleh kebanyakan seluruh ulama mengacu pada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh hadis dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pendapat yang paling benar dan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lainnya menurut para ulama digolongkan sebagai pemahaman yang sesat. Pembuktian adanya Tuhan bisa dilihat dalam metode pembuktian ilmiah, bisa juga suatu percobaan, ya. Kemudian keberadaan alam jagat raya, ada sebab akibat, kemudian adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Keberadaan alam jagat raya sebab akibat ini bisa dijelaskan adanya pencipta seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah An-Najm. Artinya dari hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan bumi, supaya dia Allah memberi balasan kepada orang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang berbuat baik dengan pahala yang baik, ya, di surga. Ya, bisa juga kita lihat pendekatan berupa fisika, ya. Saja proses kerja kimia dan fisika dalam ini tetap berlangsung serta kehidupan tetap berjalan, berarti ada zat yang mengaturnya, ya.